Baik, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba diskusi tentang bagaimana pengkajian nyeri dengan menggunakan PQRST. Ini adalah terkait konsep bagaimana melakukan pengkajian nyeri PQRST. Ya, saya coba share screen. Untuk pengkajian nyeri kita kenal sekali yaitu PQRST. Ini adalah singkatan ya. Untuk P yang pertama itu adalah biasanya provokatif faktor. Jadi bisa ditanyakan kepada pasien apa yang membuat atau mencetuskan nyeri pada pasien atau penyebab dari nyeri tersebut ya. Atau presipitasi faktor. Jadi misalnya pasien mengeluh nyeri, kemudian kita tanyakan kira-kira ketika pasien mengalami nyeri, apa yang membuat pasien itu merasa nyeri? Misalnya nyeri ketika bergerak atau nyeri ketika melakukan aktivitas, itu contohnya yang pertama. Kemudian untuk setelah P adalah Q, yaitu quality atau kualitas. Kita minta pasien untuk menjelaskan bagaimana tentang nyerinya. Jadi yang kita tanyakan adalah bagaimana nyeri yang dirasakan pasien seperti apa? Apakah seperti ditindih benda berat atau ditimpa apa atau nyerinya seperti apa, diremas-remas atau macam-macamnya seperti apa? Apa yang nyerinya seperti apa? Jadi kita minta pasien untuk mendeskripsikan atau menjelaskan nyeri tersebut. Untuk teknik yang R atau radiasi itu adalah di mana letak nyeri yang pasien rasakan. Misalnya ketika pasien menyampaikan nyeri adalah di kaki, kira-kira kaki sebelah mana? Kaki sebelah kanan, atas, atau bawah. Misalnya seperti itu. Jadi minta tolong pasien untuk menjelaskan spesifiknya. Misalnya dia mengatakan nyeri dada sebelah kiri. Nah, kira-kira sampai sejauh mana nyeri dadanya, menjalar sampai mana, sampai tangan kiri atau leher. Nah, kita jadi lebih memahami bahwa nyerinya lokasinya seperti apa gitu. Kemudian yang S atau severity, nanti kita akan diskusikan selanjutnya yaitu dengan menggunakan beberapa skala ya, atau severity itu tingkat nyeri. Jadi nanti setelah ini kita akan diskusi tentang bagaimana tentang skala nyeri ya, atau intensitas. Untuk yang T adalah time, atau jadi kita tanyakan mengenai waktu ya. Intensitasnya seperti apa? Misalnya pasien mengatakan nyerinya di mana? Di kaki seperti tadi. Kira-kira dalam waktu 1 hari frekuensinya berapa kali? Misal pasien menyampaikan 10 kali ya. Misalnya 10 kali, dalam waktu 10 kali itu 1 kali nyeri itu berapa lama? Kemudian misalnya 15 menit. Jeda antara nyeri satu ke nyeri yang lain berapa lama gitu. Jadi bukan hanya waktu nyerinya misalnya 15 menit gitu, tapi tidak termasuk durasi dan intensitas nyeri. Gambar selanjutnya di bawah ini adalah tentang skala nyeri ya. Ada skala VAS atau Visual Analog Scale. Ini biasanya digunakan pada pasien pediatrik. Jadi kalau pada pasien pediatrik kan kita tidak mungkin menanyakan tingkat nyerinya seperti apa. Kita bisa melihat dari ekspresi wajah dengan skala VAS. Jadi kalau misalnya masih senyum, gambar seperti ini dia skalanya 0. Lihat dari bentuk raut ya, alisnya atau bibirnya seperti ini, misalnya skalanya 2 gitu ya. Atau sampai dia kalau bayi ini sampai mengeluarkan air mata dan alisnya berkerut ya. Nah, itu adalah skala 0, kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga selain dengan menggunakan itu, ini kombinasi antara numerik dengan VAS ya, atau bisa juga dengan ini tadi contoh dengan fases. Kalau yang tadi dengan VAS Visual Analog Scale, kalau ini fases ya. Sama ya, kurang lebih juga dengan wajah. Kalau 0 itu
tidak sakit, atau 2 itu adalah sakit sedikit, sampai dengan 10 itu yang sangat sakit. Selanjutnya bisa juga dengan skala numerik. Ini yang sering digunakan biasanya. Dengan skala nyeri Bourbonese, yaitu 0 untuk tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 adalah nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri tidak terkontrol. Jadi kalau pada pasien dewasa kita sampaikan dulu bahwa ada penilaian untuk skala nyeri dengan menggunakan angka rentang 0 sampai 10. Kemudian dijelaskan bahwa skala 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 adalah nyeri berat tidak terkontrol. Sehingga pasien diminta untuk memilih di angka berapa nyeri pasien tersebut. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk konsep tentang pengkajian nyeri PQRST. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.